Nah, bagaimana kondisi di daerah Tapanuli Selatan, mungkin Sipirok? Kalau data yang saya punya atau yang saya perhatikan, saya lihat masalah yang harus dibereskan pertanian di daerah Tabaksel ataupun di daerah Sipirok mungkin adalah bagaimana kita mendorong masyarakatnya atau penduduknya atau petaninya masuk ke dalam industri, lingkungan industri itu, 4.0 itu. Dari Sipirok dengan latar belakang SMA Plus dan Gunung Sibolbuali, Tapanuli Selatan, bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya, Herman Tale Daulay, di channel Tale Trias Info. Di channel ini, berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada kesempatan kali ini kita menghadirkan narasumber Bung Chandra Rambe. Beliau dari Desa Batu Horpak, Arse Sipirok, generasi muda dari Sipirok yang memberi perhatian besar terhadap sektor pendidikan dan pertanian. Untuk itu kita akan mengiris tipis-tipis dulu apa yang terbentuk dalam pemikiran beliau soal dua topik ini, yaitu pertanian dan pendidikan. Kita mulai dulu dari sisi pendidikan Bung Chandra Rambe. Itu ada SMA Plus, artinya betul. Tabaksel itu kan Tabaksel lah. Ya, kota pendidikan. Kota pendidikan dari Sidimpuan, Tapsel, Madinah. Itu dah dulu sejarah pendidikannya sangat-sangat baik. Coba iris tipis-tipis dulu pendidikan dan pertanian. Silakan. Terima kasih Pak Herman. Memang menarik membahas dua topik, pertanian dan pendidikan atau pendidikan dan pertanian. Kalau kita lihat dari sejarah dulu gitu ya, Tapanuli Selatan sekarang menjadi Tabaksel, itu menjadi salah satu epicentrum pendidikan di Sumatera Utara. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari Tapanuli Selatan secara umum atau Tabaksel, juga Sipirok. Mungkin mulai dari tokoh-tokoh nasional di awal, bahkan Sultan Takdir Ali Sahbana juga adalah dari kampung kita. Yang lain Amir Sarifuddin, yang lain lagi yang ngetop ada Malik, ada lagi tokoh seperti sekaliber Arifin Siregar, ada lagi mungkin Lafran Pane, ada kakaknya Sanusi Pane, bapaknya Sultan Pangurabaan, rumahnya nggak jauh dari sini, daerah Pangurabaan. Bahkan yang pernah saya baca di buku sejarah, ada salah satu anggota Volkskrad dari Sipirok namanya Mangaraja Suangkupon atau Haji Rosip kalau nama kecilnya. Sebenarnya saya sangat tertarik dan terkagum dengan apa yang pencapaian dari generasi-generasi terdahulu, karena mereka sudah menjadi tokoh nasional. Kalau kita lihat memang perkembangan pendidikan sekarang ini makin bagus sebenarnya, tetapi tingkat persaingan juga semakin tinggi. Tidak hanya lagi orang pintar, tidak hanya lagi orang hanya mau sekolah, karena dari daerah-daerah lain juga banyak bibit-bibit unggul yang bersaing untuk tingkat nasional, tingkat daerah, bahkan tingkat Tabaksel. Tapi konteksnya sekarang memang kalau dengan pertanian, bagaimana kita mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai ilmu yang applicable kepada pertanian. Kalau kita lihat pertanian zaman sekarang tentu sudah harus berubah, harus mengalami perubahan dengan kondisi-kondisi yang ada zaman dulu. Apa yang menjadi concern yang paling utama? Kalau Tapanuli Selatan kita jadiin sebagai contoh benchmarking gitu, sebenarnya Tapanuli Selatan ini, Pak Herman, dibagi dua wilayah. Kalau saya sebagai ekonom yang paham mungkin kedaerahan gitu ya, dataran tinggi dengan dataran rendah, itu Tapanuli Selatan. Apa itu dataran tinggi? Apa yang tumbuh di sana? Padi. Yang tumbuh di dataran tinggi tentu seperti kita tahu adalah umpamanya padi atau bersawah, kopi.
juga tanaman-tanaman sayur-sayuran. Gitu. Nah, zaman dulu Sipirok misalnya sebenarnya sudah terkenal dengan kolnya, sayur-sayurannya, Kentang. kentang, Hortikultura. hortikultura. Nah, sekarang memang yang paling unggul dari Sipirok mungkin, saya belum punya data yang valid, adalah kopi. Tapi secara brand, kopi sudah menjadi salah satu pemberi kontribusi pembawa nama keharuman dari Sipirok. Udah mendunia loh. Sudah, bahkan betul, sudah mendunia. Udah mengisi kafe-kafe di Amerika sana. Betul, tapi apakah dia KP Sipirok? Kalau saya lihat sih belum. Masih kopi Aceh atau kopi Sumatera. Mungkin memang ada sedikit-sedikit lebih otentik, lebih original. Mereka mengatakan kopi Mandailing Coffee atau Sipirok Coffee. Itu yang pengalaman saya di luar negeri. Nah, kalau padi juga zaman dulu sudah menjadi khas juga, terdengar khususnya kita di Tapsel bahwa ada beras Sipirok yang rasanya otentik lah gitu ya, enak relatif tapi otentik, rasanya otentik. Nah, hal-hal itu sebenarnya boleh dibilang agak menurun brandnya, positioningnya di masyarakat Tabaksel, di Sumatera, bahkan mungkin di Indonesia. Nah, apa yang masalah dengan pertanian kita, terus kita kaitkan dengan pendidikan. Pak Herman, kita tahu sekarang kita berada di industri 4.0. Ya. Apa itu 4.0 sebenarnya? 4.0 itu adalah digitalisasi industri. Betul. Smart farming itulah satunya. Salah satu smart farming. Nah, bagaimana kondisi di daerah Tapanuli Selatan, mungkin Sipirok? Kalau data yang saya punya atau yang saya perhatikan, saya lihat masalah yang harus dibereskan pertanian di daerah Tabaksel ataupun di daerah Sipirok mungkin adalah bagaimana kita mendorong masyarakatnya atau penduduknya atau petaninya masuk ke dalam industri, lingkungan industri itu, 4.0 itu. Tentu kita nggak bisa capai langsung semuanya, tapi harus setahap demi setahap harus didorong masyarakat itu masuk ke dalam industri itu. Kenapa? Karena kalau tidak dia masuk ke dalam industri itu, lingkungan industri itu, dia akan tertinggal. Boleh nggak dimulai dari lembaga pendidikan semacam Oke. vokasi? Itu ini supaya jangan Saya ini. akan sampai ke situ. Apa yang harus saya sampaikan? Pak Herman, Ya. kalau kita mau set sesuatu, kita harus tentukan goals-nya dulu. Ya, betul. Baru kita cari ke belakang bagaimana kita mendapatkan goals. Tujuannya. Kalau kita mau mendorong masyarakat pertanian kita masuk ke masyarakat petani modern secara umum bahasanya, petani yang ini minimal dia harus punya satu menurut saya mekanisasi. Yang kedua meningkatkan produktivitas lahan. Yang ketiga adalah meningkatkan hortikulturnya atau bibitnya. Teknologi pertaniannya harus kita tingkatkan. Yang keempat adalah bagaimana kita lahan-lahan ini juga sedemikian rupa dibuat supaya produktivitasnya naik. Saya pernah diskusi dengan Prof atau Dr. Rijal Ramli terkait dengan pertanian yang mengatakan bahwa rasio produktivitas lahan atau rasio biaya dengan keuntungan yang didapatkan pertanian itu sudah menurun. Apa indikatornya? Indikatornya kalau zaman dulu, zaman Pak Harto sebagai benchmark kita buat, rasionya 1,2. Apa artinya? Ya kan, artinya kalau petani mengeluarkan biaya 1, dia akan memperoleh 1,2. Sekarang boleh kita cek dan secara umum datanya sudah di bawah 1, artinya petani rugi. Kenapa itu? Kan itu. Kenapa itu? Karena kita tidak masuk kepada mekanisasi pertanian, digitalisasi mungkin agak terlalu jauh, tidak kita robah pola tanam, cara berpupuk, modernisasi pemanfaatan lahan, optimasi pemanfaatan lahan. Drone, ini sebetulnya kalau drone, Ya, sistem betul, irigasi tetes, itu smart farming itu. Nah, betul, itu udah makin jauh lagi Pak Herman, sesungguhnya. Kalau kita mau jujur,
yang disampaikan Pak Herman itu sudah akan menjadi Goal tadi. goals menurut saya udah untuk menyamai Jawa, Ya. untuk menyamai daerah-daerah Jawa Minimal Barat, mengarah ke sana lah. mengarah ke sana. Tapi kita harus sadar dalam industri ada stepping, Pak Herman. Ya. Ada stepping. Betul, mungkin sebagian besar petani kita itu adalah masih menggunakan lahan-lahan yang dulu, dan teknologinya ada peningkatan, tetapi tidak secepat umpamanya kita di Jawa. Itu yang kalau kita masuk. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Herman, smart farming itu sudah benar harus dimulai. Ya, apalagi tuh generasi-generasi mahasiswa Betul. tuh harus smart farming, jangan lagi konvensional. Betul. Ah. Nah, saya yakin masyarakat Tapanuli Selatan tetap siap untuk melakukan itu, mengikuti perkembangan teknologi pertanian ini. Dengan inilah yang soal pendidikan vokasi ini dulu, di Oke. tipis-tipis dulu. Nah, sekarang kalau kita kan gitu tadi goalsnya itu, Iya. kita berharap masyarakat begitu. Tapi itu butuh edukasi, Iya. butuh pendidikan, Butuh bekal. pelatihan. Nah, jangan lagi Ujuk-ujuk ujuk-ujuk karena putus sekolah, nggak punya dia pekerjaan, bertani. bertani. Nah, Pelarian, jangan dong. betul. Ah. Makanya butuh sekolah vokasi tadi. Iya. Vokasi apa yang kita butuhkan? Kalau di di Tapanuli Selatan, betul. Vokasi bidang pertanian akan sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Kenapa, Pak Herman? Karena PDRB Tapanuli Selatan, Malas, Tabaksir secara umum masih berada di 40-50%. Artinya apa? Ekonomi masyarakat itu berputar akibat pertanian. Iya. Sehingga alokasi anggaran dari pemerintah daerah harus banyak ke pertanian. Salah satu vokasi pertanian. Sekolah-sekolah vokasi pertanian, supaya generasi muda itu mempunyai pengetahuan, skill, kompetensi yang cukup untuk masuk ke industri pertanian modern. Nah, ini kan korelasi antara pendidikan Betul. dengan pertanian. Betul. Dia berkelindan ya kan. Berkelindan. Emang pasti harus begitu. Pendidikanlah awalnya masuk ke dunia industri yang tepat guna. Ya. Yang kalau Habibie zaman dulu namanya link and match. Jangan orang sekolah tapi tidak bisa dia manfaatkan sekolahnya dia ini di dunia industri, di dunia nyata. Nggak matching. Nggak matching. Nah, jadi kita memang mendorong, saya juga mendorong supaya sekolah vokasi pertanian itu benar-benar menjadi salah satu program dari pemerintah, sehingga karena masyarakat itu sudah kita sampaikan tadi, pendapatan daerah kita ini 40-50% adalah dari pertanian. Tentu kalau hulunya ini kita benari, ini akan makin bagus, gitu. Salah satu memang vokasi. Ya. Nah, tinggal di vokasi ini harus juga dipilih apa yang harus kita sentuh. Maksudnya, apakah teknologinya, apakah budidayanya yang harus kita ini, ataukah pasca panennya yang harus kita lakukan. Komprehensif Fokuskan. lah, komprehensif. Betul, komprehensif. Nah, tapi yang satu lagi adalah komoditinya. Komoditinya kita apakah di kopi, di padi, ataukah di jagung, Oke, ataukah unggulan di, ya. keunggulan. Harus fokus. Sekarang harus fokus. Ya. Kan di mana-mana positioning daerah itu komparatifnya dia harus kita benar-benar cari. Memang ini nggak gampang kalau orang hanya melihat by visual, harus by data, Makanya sekarang semuanya orang pakai data, pakai big data gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi hingga kita fokus dan kita tahu. Satu lagi Pak Herman, yang saya dapat setelah kunjungan saya ke beberapa daerah. Tadi kita mengatakan satu adalah pupuk menjadi masalah pertanian. Pengetahuan kita selesaikan dengan vokasi, dengan pendidikan. Nanti ke depan kalau pupuk adalah memang masih harus dipikirkan apakah pemerintah daerah mampu ya. Yang lain adalah market mereka. Jadi umpamanya gini Pak Herman, orang mau nggak bertani? Mau, karena emang dia hidupnya di situ.
Tapi umpamanya cabe, tapi cabe atau tomat, saya dengar dari masyarakat itu begitu dia bertanam cabe yang luasnya cukup untuk kehidupannya dia, atau tomat pasarnya dia tidak tahu mau jual kemana, karena dia hanya mengandalkan ke pasar Sipirok sana. Nah, Pemirsa Bincang Tipis-Tipis, dapat saya simpulkan dulu secara tipis-tipis, Bung Chandra Rambe ingin itu pendidikan itu berbasis kompetensi agar matching ke sektor yang dituju. Industri. Kalau berarti pertanian, berarti sekolah kejuruan pertanian agar bisa diaplikasikan di dunia nyata. dunia nyata pertanian. Yang tadinya dengan maksudnya teknologi, sawah yang tadinya 1 hektar 5 ton bisa menjadi 7 ton. Yang kedua, dengan mekanisasi, tadi sawah yang digarap panen sekali setahun bisa menjadi 2 dan 3. Ya. Akhirnya hasil yang didapatkan lebih. lebih. Jadi ada 2 sih Pak Herman sebenarnya. Satu, produktivitas kita tingkatkan sesuai dengan lahan yang ada yang sudah tidak banyak bertambah. Yang kedua, kos kita turunkan. Ya, betul. Kos diturunkan itu mekanisasi caranya itulah. mekanisasi. Ya, betul. Apalagi tenaga manusia Satu udah lagi, berkurang. makanya satu lagi, rakyat ini harus dibantu, masyarakat harus dibantu kemana dia memasarkan hasilnya. Oh ya, betul. Ini Atau ada namanya olahan juga bisa, ya kan? Nggak bisa kita memang, saya mohon maaf, nggak bisa lompat itu Pak Herman. Yang pertama produksi komoditi, pasar. dibagusin, memang bisa kita olahan, tapi sebelum kita olahan itu teknologi. Teknologinya harus bagus juga. Begitu ada teknologi, ada dana, investasi. Nah itu akan makin susah itu nanti masyarakat petani langsung dianggap didorong untuk jadi industri. Nah, bertahap sih bisa, umpamanya kopi contohnya. Kopi contohnya. Tidak semua. Kenapa kopi sudah lama, industrinya mungkin udah mature. Apa cirinya industri mature? Harga tidak bisa dimainkan. Oke. Jadi kesimpulannya Bung Chandra Rambe, silakan iris tipis-tipis terakhir dulu. Kesimpulan saya untuk pertanian kita kaitkan dengan vokasi. Vokasi tetap harus kita jalankan untuk update ilmu pengetahuan ke masyarakat dan bisa meningkatkan hasil pertanian secara umum. Petani harus dibantu dari di hulunya, mulai dari pupuk, bibit, cara bercocok tanam yang lebih baik. Pasca panen atau waktu panen harus didorong untuk melakukan mekanisasi. Kenapa? Karena supaya kosnya turun. Kalau di hulu tadi pupuk, bibit yang bagus itu meningkatkan produktivitas. Kos kita turunkan. Tapi salah satu yang nggak bisa lupa adalah bagaimana pemerintah daerah membantu memasarkan produk-produk pertanian dari kawasan kita ini, Tabaksel. Tentu tidak bisa lagi semua kita kerjakan. Pemerintah harus mencari fokusnya dia, komoditi apa yang cocok untuk sebuah daerah, untuk sebuah kawasan. Umpamanya kawasan Sipirok sampai Sipirok Narobi, tentu tidak bisa kita paksakan dia nanam sawit, karena di sini tinggi. Nah, berarti dia harus dicari produk-produk apa yang dibutuhkan market. Seraya melestarikan kayak aren, kekayaan unggulan itu ya? Ya, betul. Oke, demikian bincang tipis-tipis dengan Bung Chandra Rambe. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.